Dian Pratama. Nama saya Putri Mediana. Nama saya Muhammad Alexandrul. Di sini saya akan menjelaskan pengamalan mitos gaib. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran yang berfungsi menjelaskan, merinci, dan memperkuat kandungan wahyu. Karena kedudukannya yang sangat penting ini, para ulama sejak masa awal Islam telah menyusun metodologi yang ketat untuk menyeleksi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari proses ilmiah tersebut, lahirlah klasifikasi hadis menjadi syahih, hasan, dan dhaif. Permasalahan yang sering muncul di tengah umat adalah bagaimana menyikapi hadis dhaif. Apakah harus ditolak seluruhnya atau masih dapat diamalkan? Dalam hal ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja memiliki pendekatan yang moderat, ilmiah, dan berlandaskan praktik para ulama salaf. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis syahih atau hasan, baik karena kelemahan pada sanad maupun pada perawinya. Kelemahan tersebut bisa berupa sanad yang terputus, perawi yang lemah hafalannya, atau perawi yang tidak dikenal. Namun, penting untuk ditegaskan bahwa hadis dhaif tidak sama dengan hadis palsu, maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat dan dinisbatkan secara dusta kepada Nabi, dan ini haram diamalkan menurut seluruh ulama. Aswaja sangat tegas membedakan antara hadis dhaif dan hadis palsu agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami sumber ajaran Islam. Manhaj Aswaja dalam menyikapi hadis dhaif adalah manhaj wasatiyah, yaitu mengambil jalan tengah antara sikap berlebihan dan sikap meremehkan. Aswaja tidak menolak hadis dhaif secara mutlak, tetapi juga tidak menerimanya secara bebas tanpa aturan. Prinsip dasarnya adalah bahwa tingkatan kelemahan hadis itu berbeda-beda, dan syariat Islam memiliki tujuan untuk menjaga kemurnian agama sekaligus memberi kemudahan bagi umat dalam beramal. Oleh karena itu, hadis dhaif diposisikan sesuai dengan fungsi dan konteks penggunaannya. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, hukum mengamalkan hadis dhaif dirinci berdasarkan bidang penggunaannya. Dalam perkara akidah seperti iman, kufur, sifat Allah, dan perkara gaib yang bersifat keyakinan, serta dalam penetapan hukum syariat yang mengikat seperti halal haram, wajib haram, dan sanksi hukum. Mengamalkan hadis dhaif hukumnya tidak boleh. Hal ini karena akidah dan hukum Islam harus dibangun di atas dalil yang kuat dan pasti agar tidak terjadi kesesatan dan penyimpangan dalam agama. Namun, dalam perkara fadhailul a'mal, akhlak, nasihat, serta motivasi ibadah, mengamalkan hadis dhaif hukumnya boleh, jaiz, menurut jumhur ulama aswaja dengan syarat-syarat ilmiah tertentu. Kebolehan ini bukan berarti menjadikan hadis dhaif sebagai sumber hukum, melainkan sebagai sarana untuk mendorong umat memperbanyak amal kebaikan yang secara umum telah dianjurkan oleh Al-Quran dan hadis syahih. Dalam pengamalannya, seorang muslim tidak boleh meyakini bahwa hadis dhaif tersebut pasti berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mengamalkannya sebagai bentuk kehati-hatian dan harapan pahala. Banyak ulama besar aswaja yang menjelaskan kebolehan mengamalkan hadis dhaif dalam batas tertentu. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama sepakat tentang bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam fadhail al-a'mal selama bukan hadis palsu. Imam Ahmad bin Hambal juga dikenal lebih mendahulukan hadis dhaif daripada pendapat akal dalam perkara keutamaan amal. Ibnu Hajar al-Asqalani kemudian merumuskan kaidah-kaidah agar pengamalan hadis dhaif tetap berada dalam koridor ilmiah dan tidak melampaui batas. Aswaja menetapkan syarat yang ketat dalam mengamalkan hadis dhaif. Pertama, hadis tersebut bukan hadis palsu
dan kelemahannya tidak parah. Kedua, isi hadis masih berada dalam lingkup dalil umum Al-Quran atau hadis syahih. Ketiga, orang yang mengamalkannya tidak meyakini bahwa hadis tersebut adalah sunnah yang pasti berasal dari Nabi. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, pengamalan hadis dhaif tetap menjaga kehormatan sunnah dan disiplin ilmu hadis. Dalam tradisi keagamaan Aswaja, terdapat berbagai amalan seperti zikir berjamaah, shalawat dengan lafaz tertentu, doa setelah salat, tahlilan, dan peringatan maulid Nabi. Amalan-amalan ini tidak semata-mata berdiri di atas hadis dhaif, tetapi memiliki dasar umum dari Al-Quran dan hadis syahih tentang zikir, doa, dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dhaif jika digunakan hanya berfungsi sebagai penguat dan motivasi, bukan sebagai dalil utama penetapan hukum. Sikap Aswaja yang tidak menolak hadis dhaif secara mutlak dilandasi oleh pertimbangan kemaslahatan umat. Banyak nilai akhlak, nasihat, dan motivasi spiritual yang disampaikan melalui hadis-hadis yang sanadnya tidak sampai derajat syahih, tetapi isinya sejalan dengan prinsip syariat. Jika hadis dhaif ditolak total, dikhawatirkan dimensi pendidikan ruhani dan pembinaan akhlak umat akan berkurang. Meski demikian, Aswaja tetap menekankan pentingnya kehati-hatian dan ilmu agar hadis dhaif tidak disalahgunakan. Dalam manhaj Aswaja, pengamalan hadis dhaif juga tidak lepas dari kaidah fiqih dan usul fiqih seperti kaidah al-aslu fil asya al-ibahah, hukum asal sesuatu adalah boleh, dan dar'ul mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah, menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Hadis dhaif yang mendorong kebaikan dan tidak menimbulkan mudarat dipandang sejalan dengan tujuan syariat. Dengan demikian, hadis dhaif tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dipertimbangkan bersama kaidah-kaidah fikih dan maqasid syariah agar pengamalannya tetap proporsional. Aswaja menekankan pentingnya peran ulama dalam mengontrol dan membimbing umat dalam mengamalkan hadis dhaif. Tidak semua orang awam mampu membedakan tingkat kelemahan hadis atau memahami konteks penggunaannya. Oleh karena itu, ulama berfungsi sebagai penjaga metodologi agar hadis dhaif tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu atau dijadikan dasar hukum yang mengikat. Dengan bimbingan ulama, umat tetap dapat mengambil manfaat dari hadis dhaif tanpa melanggar prinsip-prinsip ilmiah dalam ilmu hadis. Dalam praktik kehidupan umat Islam, pengamalan hadis dhaif dalam fadhail al-a'mal memiliki dampak sosial dan spiritual yang cukup besar. Banyak amalan yang mendorong solidaritas sosial, kelembutan akhlak, dan kedekatan kepada Allah yang terjaga melalui tradisi keagamaan yang didukung hadis dhaif. Selama amalan tersebut tidak menimbulkan fanatisme berlebihan atau klaim kebenaran mutlak, Aswaja memandangnya sebagai bagian dari upaya menjaga kehidupan beragama yang seimbang antara aspek lahir dan batin. Aswaja juga mengajarkan adab dalam menyikapi perbedaan pendapat terkait hadis dhaif. Perbedaan antara ulama yang membolehkan dan yang memilih untuk tidak mengamalkan hadis dhaif dalam fadhail al-a'mal dipandang sebagai perbedaan ijtihadiyah yang harus disikapi dengan sikap saling menghormati. Aswaja menolak sikap saling menyesatkan atau membid'ahkan hanya karena perbedaan manhaj dalam masalah ini. Prinsip utama yang dijaga adalah ukhuwah Islamiyah dan ketenangan umat dalam beragama. Hadis dhaif menurut Aswaja bukanlah hadis palsu dan tidak otomatis ditolak. Hukum mengamalkannya adalah tidak boleh dalam akidah dan hukum syariat yang mengikat, tetapi boleh diamalkan dalam fadhail al-amal, akhlak, dan nasihat dengan syarat-syarat ilmiah yang ketat. Pendekatan ini merupakan manhaj jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah
yang menjaga keseimbangan antara ketelitian ilmiah, tujuan syariat, dan kemaslahatan umat. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.